Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Kembali lagi di channel gua. Hai sahabat Vespa, gimana kabar kalian? Masih berbahagia dan tetap bersyukur? Ya. Jangan lupa berucap alhamdulillah buat hari ini. Dan kali ini gue mau nge-review motor yang baru gue dapet, Bajaj Deluxe. Bukan Vespa sih, tapi nggak tahu juga sih, nggak paham gue tentang Vespa Bajaj Deluxe ini. Yang gue tahu di suratnya Bajaj Deluxe, jadi ya bukan Vespa, tapi bentuknya kayak Vespa. Di sini tahun pembuatannya 1983, puter dan warna aslinya abu-abu. Sebenarnya kondisinya buat restorasi nggak banyak di bagian bodi sih, cuman di bagian mesin kalau buat dirubah ke standar menggunakan karbus standar, nah ini kayaknya perlu banyak memakan biaya dan juga tenaga karena mesinnya udah dirubah jadi intake kayak gini, terus ada petinya udah keadaan mati kayak gini, dan nanti bakal gua jual lagi. Soalnya ya kalau buat pakai sendiri sih udah cukup lah punya Vespa itu aja. Kalau ini memang barang khusus buat gua jual. Intinya itu kalau di Bajaj ini yang gua suka di bagian pelek sama tromolnya ya. Tromolnya sama peleknya itu unik gitu, ada lebih ke kayak tahun tua, kayak Vespa Kongo apa VBB gitu, jadi lebih terlihat vintage banget gitu. Kalau bentuk bodinya sih sama aja kayak Vespa lainnya, cuman yang membedakan kalau menurut gue sih itu tadi sih mereknya. Mungkin tahun perakitan, mungkin tempat perakitan yang beda ya, di India sama di Italia, nggak sebegitu paham sih. Gua di sini cuman mau ngasih tahu kondisinya dan juga ngasih tahu apa aja kekurangannya. Untuk di bagian bodi sih kemarin pas waktu gua step dari gua ngambil masih center, masih enak dipakai. Cuman kalau dilihat dari depan kayak gini, itu portnya agak masuk ke dalam gitu, perlu dibenerin lagi kayaknya. Tapi kalau untuk center masih center, body juga belum banyak yang kropos, cuman di bagian bawah deck kayak gini nih. Bagian bawah deck udah lumayan. Ya mungkin nggak ganti deck sih, sepertinya cuman bisa ditambal sulam aja. Dan kalau untuk body sih cuman itu PR-nya kalau menurut gua, cuman ya ada pengecoran sedikit di bagian stang. Di bagian kanan ini perlu perbaikan lagi. Kalau untuk kepalanya ini beda ya, speedometer kecil ya, tapi untuk kondisi stangnya aman, masih kokoh, masih cocok lah pokoknya. Kalau untuk pengapiannya sendiri, Vespa ini sudah menggunakan CDI bekasnya. Cuman kalau menurut gue sih alangkah bagusnya tetap menggunakan platina. Emang pengapian dari Bajaj ini car, soalnya temen gue dulu pernah punya Bajaj kayak gini, terus apinya gede banget, terus bawaannya, setelannya juga enak. Cuman dia masih as kecil. Menurut gua sih kalau pakai as kecil atau as krek bandol kecil gitu, untuk kecepatan ataupun tenaga masih ya kurang. Tapi ada beberapa orang yang memang suka aja pakai standarnya as kecil gitu. Kalau menurut gua sendiri emang enak pakai as besar. Untuk setelan, buat tenaga, buat lari-larian istilahnya itu lebih enak aja. Di sini buat baut headnya ini kok menurut gue panjang banget. Kalau gue sendiri sih memang nggak sebegitu paham dengan mesin Vespa, tapi cuman kalau buat Vespa standar gue bisa gitu benerinnya.
Kalau buat Vespa-Vespa yang udah dirubah ke CDI apa, dirubah-rubah tentang kelahar askritnya apa kelahar yang lainnya gitu, kalau mau benerin malas ribet aja gitu. Kita pergi ke spare part Vespa tapi nggak ada, kita harus nyari ke spare part Jepangan, nanti kita lari lagi ke spare part Vespa, jadi rumit kalau menurut gua sih. Jadi pesen aja buat kalian yang punya Vespa gitu, nggak usah lah kalian benerin Vespa itu ke bengkel-bengkel yang memang nggak pernah benerin Vespa. Langkah baiknya kalian pergi ke bengkel yang sudah biasa menangani Vespa walaupun jaraknya jauh gitu sih. Kalau di tempat gua kan bengkel-bengkel Vespa itu jaraknya jauh-jauh ya, jadi ya harus butuh usaha gitu. Di sini juga bajai super itu beda dari Vespa super biasanya gitu yang as kecil. Di sini kalau bajai ini magnetnya bisa dilepas gini tutupnya, jadi magnetnya itu kayak bongkahan besi gini. Tapi kalau menurut gua api dari magnet ini gede bener gitu, nggak kayak super biasanya. Terus biasanya kalau pakai magnet kayak gini nih, mesinnya rada sedikit kasar. Yang belum gua maksud tuh di sini ban serepnya itu ukuran ring 10, cuman kalau dipasang itu ring 8 semua depan belakang. Ini kondisi decknya lumayan sih, masih bagus, masih bisa dibenerin gitu istilahnya, nggak perlu banyak perbaikan, cuman di bagian bawahnya sih. Vespa ini udah lama banget nggak kepake ya, nyampe tangkinya karatan banget, tapi masih ada bensinnya di dalamnya. Berarti ini nggak kemasukan air sih ya, biasanya cuman benerin dikit ini, ngebersihin aja. Tapi di sini buat nok-nokan tepongnya ada beberapa yang lepas, perlu dilas lagi gitu. Nomor mesin sama yang ada di PPKP 05E8112112412 cocok. Jadi memang Vespa ini akur ya secara mesin dan bodi apa yang ada di surat. Di sini juga cocok sama nomor yang ada di BPKB. Itu tadi review singkat gua tentang bajai Deluxe, dan nantikan video-video gua selanjutnya. Tetap jaga silaturahmi buat anak Vespa se-Indonesia, bahkan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa subscribe buat channel ini, tekan tombol loncengnya biar gua makin semangat bikin video-video lagi. Dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.